Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi bersama saya Anisha Doktoviani, mahasiswi semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, sama seperti video sebelum-sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemrosesan informasi yang dimana merupakan mata kuliah dari psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari pemrosesan informasi. Nah, jadi teori pemrosesan informasi ini adalah teori belajar yang digagas oleh Robert Misgenier. Beliau merupakan seorang psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuannya, yaitu berupa The Condition of Learning. Nah, menurut Genie ini, teori pemrosesan informasi adalah kegiatan untuk menerima, mengelola, dan menyimpan informasi, serta memanggil kembali informasi tersebut. Nah, jadi dalam teori ini, seperti pada psikologi kognitif, mereka itu mengkaji bahwa proses belajar itu penting dari hasil belajarnya. Namun, yang lebih penting dari kajian proses belajar tersebut adalah dari sistem informasinya. Dan dari sistem informasi tersebut yang pada akhirnya akan menentukan proses belajar tersebut. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai aplikasi model pengajaran pemrosesan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama itu ada motivasi. Nah, motivasi ini yaitu fase awal sebuah pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu, atau motivasi ini tuh bisa disebut dengan intrinsik dan juga ekstrinsik. Selanjutnya itu adalah pemahaman, yaitu individu menerima dan juga memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Dan untuk pemahaman ini itu didapatkan melalui sebuah perhatian. Ketiga itu ada pemerolehan, yaitu individu memberikan sebuah makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya, sehingga terjadi sebuah proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Dan yang keempat yaitu ada penahanan, yang dimana yaitu menahan sebuah informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang, dan hal ini itu merupakan proses mengingat jangka panjang. Yang kelima itu ada ingatan kembali, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Dan yang keenam yaitu ada generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Dan yang ketujuh yaitu ada perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Dan yang kedelapan yaitu ada umpan balik, yang dimana individu itu memperoleh sebuah feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap-tahap sebuah pemrosesan informasi. Yang pertama itu ada encoding, yaitu proses memasukkan informasi ke dalam memori. Nah, pada sistem syaraf ini itu menggunakan kode internal yang mempresentasikan stimulus eksternalnya. Dengan cara ini, representasi objek atau kejadian eksternal itu dikodekan menjadi sebuah informasi internal dan siap untuk disimpan. Dan yang kedua itu ada stroke. Nah, stroke di sini itu adalah sebuah informasi yang diambil dari memori jangka pendek. Kemudian itu diteruskan untuk diproses dan digabungkan ke dalam memori jangka panjang. Namun, tidak semua informasi dari memori jangka pendek itu dapat disimpan. Dan kunci penting dalam penyimpanan di memori jangka panjang ini adalah adanya motivasi yang cukup untuk mendorong adanya latihan yang berulang. Hal ini itu dari memori jangka pendek. Ketiga itu ada retrieval, yaitu hasil akhir dari proses memori. Hal ini itu mengacu pada pemanfaatan informasi yang disimpan agar dapat diambil kembali, dan informasi yang disimpan itu tidak hanya tersedia tetapi juga dapat diperoleh, karena meskipun secara teoritis informasi yang disimpan itu tersedia, tetapi juga tidak selalu mudah untuk menggunakan dan juga menempatkannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen pemrosesan informasi. Pertama itu ada sensori memori, yaitu penyimpanan memori secara singkat dari informasi sensorik yang menyimpan materi sebelum
adanya di-record untuk memori lain atau untuk sebuah pemahaman. Nah, jika kita analogikan sensori atau intake register ini itu sama halnya dengan perangkat masukan pada komputer. Nah, pada manusia ataupun komputer, jika seseorang itu ingin mengetahui masukan pendengaran terakhir, maka seseorang itu harus memeriksa register sensor pendengarannya. Dan pada setiap panca indera itu memiliki satu macam memori sensoris. Namun dalam aspek kognitif itu kita sering menggunakan penglihatan atau pendengaran untuk memperoleh sebuah informasi. Lalu yang kedua itu ada working memory, yaitu karakteristik ini hanya memiliki kapasitas terbatas, yaitu informasi hanya mampu untuk bertahan kurang lebih 15 detik tanpa pengulangan, dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Nah, artinya itu agar setiap informasi itu dapat bertahan dalam working memory ini dengan mengupayakan jumlah informasi yang tidak melebihi kapasitas di samping saat melakukan sebuah pengulangan. Dan yang ketiga yaitu ada long term memory atau memori jangka panjang, yaitu seringnya memori jangka panjang itu dimanfaatkan untuk mengingat kembali sebuah peristiwa di masa lalu. Lalu ada berbagai metode yang digunakan untuk melatih memori jangka panjang ini, seperti pengulangan, menghubungkan informasi satu dengan yang lainnya, dan juga memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai pemrosesan informasi, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.